Halo teman-teman, terima kasih kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, gimana nih persiapan teman-teman untuk mengikuti SKB? Udah belajar belum? Nah, udah maksimal belum belajarnya? Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi soal-soal, kita akan coba lagi bahas soal-soal tentang kesehatan, SKB kesehatan. Nah, jadi buat kamu yang daftar di perawat, dokter, apoteker, ataupun jurusan lain yang berhubungan dengan kesehatan, nah, ini adalah salah satu video yang wajib kalian tonton. Jadi nanti 30% dari soal SKB itu adalah kesehatan secara umum. Nah, jadi di video kali ini teman-teman bisa belajar lagi tentang SKB kesehatan. Teman-teman bisa simak videonya dari awal sampai akhir, jangan ada yang di-skip karena nanti takutnya teman-teman bisa ketinggalan informasi. Nah, jadi langsung saja ya kita mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama, imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam pemberian layanan kesehatan. Tahun berapakah imunisasi pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. 1956, B. 1957, C. 1958, D. 1960, dan yang E adalah 1965. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk ke pembahasan. Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Program ini terbukti pula paling efektif dan efisien dalam pemberian layanan kesehatan. Lewat program ini pula, Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun 1974. Mulai tahun 1977, selanjutnya kegiatan imunisasi diperluas menjadi program pengembangan imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia. Nah, jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang A, sejak 1956. Soal yang kedua, keselamatan pasien adalah kunci penting bagi setiap fasilitas kesehatan. Hal ini pula yang menjadi indikator sangat penting dalam penilaian sebuah rumah sakit, terutama dalam kepentingan akreditasinya. Sebagai standar mutu atas pelayanan dan kinerjanya, untuk menjamin hal tersebut, maka sudah ditetapkan 6 sasaran keselamatan pasien yang telah dirilis oleh JCI. Nah, lembaga ini telah memberikan dedikasinya untuk peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan dan juga keselamatan bagi pasien. Dalam dunia internasional, sasaran keselamatan pasien ini sering dikenal dengan A. Joint Commission International, B. Commission Joint International, C. International Patient Safety Goals, yang D itu Patient Safety Goals, yang E. Patient Safety Objective. Nah, jawabannya adalah yang C, International Patient Safety Goals. IPSG atau International Patient Safety Goals adalah sebuah standar yang diterapkan oleh Joint Commission International atau JCI sebagai bagian dari standar kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien. Standar yang dimaksudkan adalah suatu tingkat kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang diharapkan semaksimal mungkin. Secara internasional, ketentuan tersebut dikenal dengan istilah IPSG atau International Patient Safety Goals. Kemudian dalam peraturan tersebut ada 6 sasaran untuk menjamin keselamatan pasien. Ketentuan itu dirilis oleh Joint Commission International atau JCI. Nah, lembaga ini memberikan dedikasinya untuk peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan dan juga keselamatan bagi pasien. Nah, jadi jawabannya yang tadi adalah yang C, teman-teman. Oke, soal yang ketiga. Di bawah ini yang termasuk dalam sasaran keselamatan pasien adalah A. Ketepatan identifikasi pasien, B. Peningkatan komunikasi yang efektif, C. Peningkatan keamanan alat kesehatan, D. A dan B benar, yang E adalah A dan C benar. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, A dan B benar. Jadi sasaran keselamatan pasien itu adalah yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, jadi poin yang C tadi tidak ada di dalam sasaran keselamatan pasien ya teman-teman, maka jawaban yang benar adalah yang D. A dan B adalah benar. Oke, lanjut, kita masuk ke soal yang keempat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat disebut dengan A. Pola hidup bersih dan seimbang, B. Pola hidup bersih dan teratur, C. Pola hidup bersih dan sehat, D. Perilaku hidup sehat, E. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jawabannya adalah yang E, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pembahasannya, perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Soal yang kelima, tujuan dari PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalankan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Berikut ini adalah bagian dari 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat adalah A. PHBS di rumah tangga, B. PHBS di sekolah, C. PHBS di sarana kesehatan, D. A dan B benar, E, A, B, dan C benar. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. A, B, dan C adalah benar. Nah, jadi pembahasannya, berikut ini 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat adalah yang pertama PHBS di rumah tangga, kemudian yang kedua adalah PHBS di sekolah, ketiga PHBS di tempat kerja, 4 PHBS di sarana kesehatan, dan yang terakhir adalah PHBS di tempat umum. Oke teman-teman, itu adalah soal terakhir di video kita kali ini. Semoga bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk mengikuti SKB nanti. Semangat terus, semangat untuk belajarnya, semoga sukses di SKB-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.